Pemirsa, isu reshuffle terus bergulir. Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim santer terseret masuk dalam kategori menteri yang diprediksi bakal diganti. Benarkah Presiden Jokowi akan menyingkirkan menteri termudanya itu? Mengapa pula Nadiem gencar bersilaturahmi ke tokoh-tokoh penting, mulai dari Ketua PBNU hingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Inilah laporan utama isu reshuffle. Nadiem cari dukungan. Isu perombakan atau reshuffle kabinet semakin berhembus kencang. Meski belum tahu kapan waktunya dan siapa saja menteri yang akan tergeser atau bahkan tersingkir, namun istana sudah memberi sinyal kebenaran kabar itu bahwa reshuffle tinggal menunggu waktu. Ada pertanyaan, Pak, dua nomenklatur kan sudah siap, semua sudah disetujuin. Ini bulan ini atau setelah Lebaran? Enggak, ditunggu aja. Pak, untuk kepala investasi seperti apa, Pak? Yuk, makasih. Pak sedikit dong, Pak. Aduh. Wacana reshuffle mengemuka setelah Presiden melontarkan rencana membentuk Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semuanya itu sudah direstui DPR. Seiring itu, nama Mendikbud Nadiem Makarim santer disebut-sebut. Pendiri perusahaan transportasi berbasis daring itu terseret dalam kategori menteri yang terancam bakal diganti. Ya, Nadiem memang sedang rawan ya. Rawan karena dia kebijakannya banyak yang kontroversial, lalu publik juga banyak yang mengkritik. Kalau kita bicara mengukur kinerja Nadiem yang sekarang banyak kontroversi, ya kan, yang katakanlah kemampuan kehebatannya ketika di e-commerce ya, itu tidak muncul di Kementerian Pendidikan. Itu mestinya kalau kita objektif menilai berdasarkan standar kinerja atau parameter kinerja, maka Nadiem itu layak di reshuffle. Nadiem memang tidak punya partai, tidak ada partai. Tapi dia di backing dengan logika. Dan di pendidikan juga ternyata dia menelurkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Pasti banyak yang akan menolak, terutama dari organisasi-organisasi konvensional ya, dari partai-partai yang biasanya menjadi langganan posisi di situ dan sebagainya. Tapi keputusan berani Pak Jokowi saya kira akan dipertahankan. Lantas, akankah Presiden Jokowi mempertahankan atau membuang menteri termudanya itu? Yang kita tahu pasti itu hanya ada dua, yaitu pemerintah kan mengirimkan permintaan persetujuan kepada DPR tentang pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan pengubahan kementerian yaitu dari Ristek BRIN dan Kemendikbud mengenai kapan, siapa, dan kemudian berapa banyak yang akan terjadi perubahan. Kalau dalam bahasa rakyat lah ya, itu kan artinya cuma Presiden Joko Widodo dan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang tahu. Lalu bagaimana sikap Nadiem atas riuhnya isu reshuffle yang menyeret namanya? Di tengah isu reshuffle, Nadiem tampak gencar mendatangi tokoh-tokoh penting. Seperti kedatangannya ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nadiem bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj, juga cucu pendiri NU Yeni Wahid. Nadiem tampaknya sadar betul soal polemik hilangnya profil pendiri NU di kamus sejarah yang bisa berbuntut panjang. Meluruskan isu ini, walaupun ini terjadi dirancang susun sebelum saya menjadi menteri, tetapi tetap saja sebagai menteri sekarang itu adalah tanggung jawab saya untuk mengkoreksi.
Jadi kita akan segera melakukan revisi daripada kamus sejarah ini. Ada berbagai macam isu, bukan hanya dari pihak NU, tapi kita sudah menemukan banyak ketidaklemkapan yang akan segera kita selesaikan. Sebelumnya, Nadiem juga telah bersilaturahmi ke Megawati Soekarno Putri. Foto pertemuan dengan Mega diunggah di media sosial miliknya. Mau tidak mau, suka tidak suka gitu kan, harus roadshow, harus silaturahmi politik, ya termasuk bertemu dengan Ibu Megawati, dan mungkin saja hari ini ketemu dengan Bapak Said Akhil Siroj gitu kan. Nah, walaupun memang yang dijelaskannya dalam konteks pertemuan itu terkait dengan Pancasila ataupun dengan Pak Akhil Siroj nanti terkait dengan hilangnya ya kan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam buku sejarah gitu kan. Tapi itu kan barangnya, itu kan alasannya, isunya. Tapi kan ada hal-hal lain, yaitu lobby-lobby yang bisa dilakukan oleh Nadiem. Benarkah ada manuver atau lobby-lobby di balik silaturahmi Nadiem, terutama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati? Pertemuan tersebut itu adalah pertemuan kenegaraan antara seorang menteri negara yang membidangi pendidikan dan seorang tokoh bangsa yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang lembaganya juga bertanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga sama sekali pertemuan tersebut tidak membahas tentang isu-isu politik praktis, termasuk tidak membahas tentang isu reshuffle kabinet. Urusan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang diberikan oleh konstitusi kita dan juga Undang-Undang Kementerian Negara. Sehingga kami dalam posisi menghormati keputusan Presiden Joko Widodo, apakah akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak melakukan reshuffle kabinet. Ya, reshuffle menjadi hak prerogatif atau kekuasaan istimewa Presiden Jokowi. Dan sudah semestinya keputusan Presiden dilandasi oleh kepentingan meraih target pemerintah yang kini tengah dihantam pandemi. Tentu Pak Jokowi punya visi, misi, dan target. Hendaknya evaluasi berbasis itu akan sangat baik kalau masukannya dari beragam pihak. Saya khawatir nanti menteri yang diganti adalah mereka yang sebelumnya sedang membangun fondasi yang kokoh. Mungkin tidak populer, tapi sebetulnya bekerja sangat keras. Jadi jangan ada politik dagang sapi. Betul-betul kinerja, komitmen, integritas, kapasitas, moralitas, intelektualitas yang jadi perhatian Pak Jokowi.